dengan dunia ini daripada peka dengan Tuhan. Harusnya kita lebih sensitif sama Tuhan daripada sama dunia ini. Seharusnya kita lebih takut sama Tuhan daripada sekedar angka 4. Setuju? Tapi kenyataannya bagaimana? Menarik. Dalam bahasa Yunani, kata menolak itu digunakan kata paraiteomai. Apa artinya? Artinya begini, kata paraiteomai ini artinya menolak dengan sadar. Banyak orang Kristen kelihatannya Kristen, tapi sesungguhnya dia menutup telinganya terhadap suara Tuhan. Justru saudara lebih membuka telinga saudara lebar-lebar kepada apa kata dunia daripada apa kata Tuhan. Hindari sikap seperti ini. Dan saya berdoa tidak ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, holding on to temporary things. Berpegang pada yang sementara. Saya ambil dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 1 Yohanes 2 ayat ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, holding on to the temporary. Kita sering berpegang pada sesuatu yang sebetulnya enggak kekal. Harta, kekayaan, jabatan, penampilan. Kita berpegang pada orang yang kuat, saudara. Kita berpikir, saya kalau ada dia gak hidup. Bapak Ibu Saudara sadar gak sih kita di dunia ini seringkali berpegang pada sesuatu yang tidak kekal. Ibrani 12 ayat yang ke-27 tadi jelas yang dapat digoncangkan. Saya mau bilang pagi ini Bapak Ibu Saudara, semua yang dunia tawarkan itu semua bisa tergoncang Bapak Ibu. Dan dunia ini sedang lenyap. Sedang lenyap. Kalau kita hidup melekat pada dunia, maka saat dunia digoncangkan, kita ikut runtuh. Kita ikut runtuh. Jangan berpegang pada apa yang tidak kekal. Berpegang hanya kepada Yesus saja. Yang setuju katakan yes. Yes. Yang berikutnya setelah artinya absence of true foundation, tidak punya fondasi sejati. Sekali lagi Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Matius 7 ayat 26 sampai 27 saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi setiap orang yang mendengar ajaranku dan tidak melakukannya ibarat orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, dan ketika hujan deras turun lalu banjir dan angin kencang melandanya, rumah itu pun roboh dan rusak berat. Ibrani 12 ayat 27 jelas bahwa artinya ini akan ada yang hilang. Akan ada yang hilang. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini gak ada semua yang sifatnya kekal. Pasti akan ada yang hilang. Dan Matius 7, 26-27 jelas bahwa goncangan itu menguji fondasi kita. Goncangan ini akan menguji fondasi kita, apakah kita punya pegangan hidup yang sejati atau tidak. Ngomongnya sih Kristen banget, ngomongnya sih rohani banget, tapi prakteknya rohana, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kita nggak punya fondasi sejati.
dikit-dikit ngomongnya takut, dikit-dikit saya khawatir, dikit-dikit saya cemas, dikit-dikit saya bingung. Apa saudara? Karena nggak punya pegangan, nggak punya fondasi sejati. Kayak bangun rumah, ini kayak bangunan ini, fondasinya kalau nggak kuat, roboh. Betul nggak? Beberapa waktu yang lalu kita dengar di berita informasi bahwa ada satu pondok pesantren tiba-tiba roboh. Karena apa? Bangunannya nggak kuat dasarnya. Dan fondasinya bukan dibuat bangun segitu tingginya. Hidupmu kalau tidak punya fondasi atau dasar yang kuat di dalam Tuhan, gampang hancur, gampang terpecah. Yang mengerti katakan yes. Itu saya Tuhan. Tuhan. Katakan amin. Berikutnya, kingdom ignorance, tidak mengerti kerajaan Allah. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, banyak orang hidup seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir. No, dunia ini bukan tujuan akhir. Banyak orang takut mati. Padahal justru saudara, kalau kita meninggal, kita berpindah kepada alam yang kekal bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu ditakuti? Amin? Apa yang perlu ditakuti? Hidup itu adalah sebuah pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi mati adalah keuntungan. Katakan amin. Filipi 3:20 katakan ini, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, KTP saudara boleh punya jadi warga negara, warga kota Manggaluar. Tapi warga kerajaan kita sebetulnya adalah kerajaan sorga. Saudara harus mengerti kerajaan Allah. Saudara harus mengerti bahwa kita ini orang dunia yang hidupnya penuh dengan tipu muslihat dan dosa. Dan ketika kita menjadi Kristen, Tuhan mau rubah kita. Dari mulai pola pikir, cara pandang kita, sikap hidup kita, semua mau Tuhan rubah. Karena Tuhan mau bawa kita masuk dalam kerajaannya. Katakan amin. Di dalam kerajaannya kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai nggak mengerti tentang kerajaan surga. Ya mengerti, katakan amin. Yang terakhir adalah exposed by shaking. Disingkapkan oleh goncangan. Kembali Ibrani 12 ayat 27. Udah 3 kali nih saya membawa ayat ini. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 1 Korintus 3:13 katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara suka atau tidak suka, goncangan itu tetap ada. Dan saudara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, goncangan itu akan memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya. Apakah kita ini orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita orang Kristen yang main-main. Hari ini gak ada kata main-main lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Kalau saudara masih main-main, saudara harus bertobat. Bukan hanya bertobat, tapi bertobat. Setuju? Katakan amin. Goncangan tidak menciptakan kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Goncangan menyingkapkan apa yang selama ini tersembunyi.
Katakan yes. Sekali lagi, goncangan tidak menciptakan kelemahan, tapi goncangan menyingkapkan